Padang adalah kota dengan sejuta pesona keindahan, kota yang memiliki keindahan alam, wisata religi, dan budaya orang Minangkabau menambah kekasannya. Padang juga menyimpan sejuta kisah perjuangan seorang anak bangsa bernama Bagindo Aziz Khan. Tepat 30 September 1910, Aziz Khan dilahirkan di Alang-Lawe. Dikala itu suasana Padang masih berselimutan kabut pasca pemberontakan Blaster 1908. Aziz Khan kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, bersuara lantang, dan suka penaik darah, tapi sangat cerdik dan tidak takut pada siapapun. Sikap inilah yang nantinya sangat berpengaruh dalam melawan Belanda sebagai wali kota Padang kedua, menggantikan Mr. Abu Bakar Jaar. Aziz Khan bersekolah di HIS Padang yang setara dengan sekolah dasar sekarang. Kemudian lanjut ke Mulu tingkat SMP di Surabaya, terus ke AMS Bandung setingkat SMA, dan akhirnya ke KWS atau Perguruan Tinggi Hukum yang sangat terkenal di Batavia. Di kota inilah Aziz Khan mulai bersentuhan dengan organisasi pergerakan serta pemikiran Haji Agus Salim dan tergabung dalam PSSI, sehingga pemikiran Aziz Khan sangat terwarnai dengan Islam meskipun dia berlatar pendidikan Belanda. Belum selesainya pendidikan di Batavia, Aziz Khan kembali ke tanah kelahirannya yaitu Padang. Di Padang, Aziz Khan terus melanjutkan perjuangannya dan ikut aktif dalam mendirikan organisasi PSSI Cabang Sumbar. Tepat di tahun 1946, dengan karirnya dalam pergerakan serta sifatnya yang pemberani, membuat dirinya terpilih sebagai wali kota Padang. Tugas sebagai wali kota saat itu sangat berat, dikarenakan sejak semula setelah merdeka Padang menjadi medan pertempuran dengan kedatangan Belanda yang ingin menjajah kembali Republik Indonesia. Waktu itulah wali kota harus memimpin pemerintah di daerah musuh penuh dengan ancaman kematian. Aziz Khan di mata musuh dan teman serta kerabat dikenal sebagai kartu terbuka, sangat berani dan belak-belakan terlebih pada Belanda. Hal ini dapat dilihat dengan kecaman Aziz Khan terhadap Belanda yang semena-mena terhadap warga kota Padang. Aziz Khan juga seorang tokoh yang tegas dan berani mengambil resiko demi harga diri dan martabat Republik. Ini dilihat dengan lantang menolak dan memprotes perlakuan sekutu pada warga para Karambi yang ditangkap dan diserahkan pada Nika. Sikap keberanian Aziz Khan inilah sangat membuat dirinya menjadi target pembunuhan oleh pihak Belanda. Tepat sebelum kembali ke rumah Aziz Khan waktu itu ke Padang Panjang, mobil rombongan Aziz Khan dicegat di Ulak Karang oleh serdadu Belanda, salah satunya Letkol van Erp, komando militer Belanda menuju Lapai. Aziz Khan dibawa tanpa pengawal dan dengan alasan untuk memeriksa kekacauan yang disebut Belanda sebagai ekstremis, tepat di Simpang Kandih Lapai atau biasa disebut Simpang Tinju. Seturunnya Aziz Khan dari mobil, kepalanya dipukul di bagian belakang dan tembakan peluru menembus belakang telinga. Saksi mata bernama Jaman Malin Batuah melihat pembunuhan tersebut dari puncak pohon kelapa. Kematian Aziz Khan pun menyebar dan pihak Belanda sendiri menyatakan kematiannya disebabkan oleh tembakan ekstremis. Padahal berdasarkan visum dokter Indonesia, penyebab kematiannya oleh pukulan di bagian kepala. Di usia 37 tahun, Aziz Khan, sang pembela kota Padang, menghadap ke rahmatullah. Untuk mengenang perjuangannya ini, didirikan tugu di Simpang Kandih berbentuk tinju sebagai lambang perjuangan melawan Belanda. Karena di tempat itulah kematian menghampiri seseorang pejuang bernama Bagindo Aziz Khan.